Halo sobat semua, selamat datang. Gimana kabarnya kaum rebahan yang masih tetap putus asa dan tidak pernah semangat? Kali ini Bang Diu akan mengulas alur cerita film Fast and Furious 9, di mana film ini dirilis pada tanggal 25 Juni 2021. Bagaimana alur ceritanya? Diwajibkan menonton sampai selesai. Film diawali di sebuah balapan NASCAR, tepatnya di tahun 1989. Diperlihatkan salah satu pembalap yang bernama Jack Toretto, yang jelas bukan ayah saya, melainkan ayah dari seorang remaja yang bernama Dominic Toretto. Cerita berpindah ke masa sekarang, di mana di sebuah desa, di mana Dom, Letty, dan anaknya Brian hidup tenang dan bahagia. Dan tiba-tiba datang sebuah mobil mencurigakan. Mereka mengira itu adalah orang-orang jahat. Ternyata itu adalah teman-teman lamanya, yaitu Tej, Ramsey, dan Roman. Mereka memberi kabar kalau Mr. Nobody telah dikhianati ketika sudah berhasil menangkap musuh besar Dom, yaitu Cypher. Dan pesawat yang dinaiki Mr. Nobody hancur dan jatuh di area terlarang militer, yang tidak boleh ada seorang pun yang masuk ke sana. Di sini Dom sudah tidak mau ikut misi itu, sedangkan Letty akan tetap ikut misi itu. Dan di malam hari, Dom melihat video Mr. Nobody dan ia melihat kalung miliknya. Dom pun berubah pikiran dan bergabung ke misi itu, yaitu masuk ke zona terlarang militer. Setelah tiba di area jatuhnya pesawat Mr. Nobody, mereka menemukan benda aneh dan mengambilnya. Dan tiba-tiba mereka diserang oleh para militer. Terjadilah adu tembak-tembakan yang tak terhindarkan hingga mereka terjadi udag-udagan. Hingga mereka masuk ke ladang ranjau dan hanya sebagian militer yang mengejar, karena takut mungkin ya. Sementara di puncak bukit ada seorang yang memantau mereka. Dom dan Letty berusaha keluar lebih dulu dari tempat itu dengan membawa benda tadi. Hingga seseorang yang mata-matai dari tadi yang bernama Jacob berhasil mengambil benda itu dari mereka. Udag-udagan pun berlanjut. Di sisi lain, Tej, Ramsey, dan Roman masih dikejar oleh para militer hingga mereka nekat melewati jembatan yang sudah bobrok dan mereka berhasil melewatinya. Sementara itu, Dom masih berduel bersama Jacob hingga Jacob melompatkan mobilnya ke jurang, lalu ada pesawat yang membawanya hingga seperti mobil terbang. Sementara Dom dan Letty terus dikejar oleh para militer hingga Dom nekat menaiki tali jembatan dan mereka pun berhasil lolos. Cerita berlanjut. Mereka semua berkumpul. Di sini terkuak fakta kalau si Jacob adalah adik kandungnya si Dom. Dom teringat masa lalunya. Kala itu Dom bertemu dengan seorang pembalap yang menyenggol mobil ayahnya hingga tewas. Dom pun menghajar orang itu dengan tongkat ajaib. Karena perbuatan Dom itu, dia pun dipenjara dan meninggalkan adiknya seorang diri. Cerita beralih ke masa sekarang. Di sini Jacob disambut oleh temannya yang bernama Otto, yang di situ pula ada Cypher yang dikurung. Jacob menyuruh Cypher untuk melacak di mana penggalan benda yang diambilnya tadi, karena benda tersebut bisa digunakan apabila benda itu disatukan.
Cerita berpindah di mana Dom dan rekannya berkumpul, dan tiba-tiba adik perempuannya yang bernama Mia datang. Ia berkata ia ingin gabung ke misi itu, karena katanya ada hubungannya dengan keluarga Toretto. Sementara Ramsay menyelidiki informasi dan menemukan fakta kalau Jacob mengincar benda itu. Benda itu adalah proyek rahasia yang disebut Aris. Benda itu ada 2 bagian dan 1 kata sandi. Jika ia berhasil menyatukannya di satelit, maka ia bisa meretas semua senjata di bumi seperti nuklir dan lainnya. Mungkin dia ingin menguasai dunia kali ya. Namun di sini kata sandinya sudah hilang dan tidak ada yang tahu. Mr. Nobody sendiri hanya memberikan petunjuk dengan foto Han, yang diketahui Han sendiri adalah sahabat mereka yang sudah lama koid. Dom membagi timnya untuk mencari potongan Aris dan pergi ke Tokyo. Karena setaunya Han koid di Tokyo. Dom pun teringat masa lalunya kembali. Ketika ia di penjara, ia bertemu napi yang bacot cara menyabotase mobil agar meledak. Dom teringat kalau dulu terakhir Jacob lah yang mengecek mobil ayahnya. Setelah keluar dari penjara, Dom bertemu Jacob untuk ugal-ugalan. Karena Dom menyangka Jacob yang telah membunuh ayahnya dengan menyabotase mobil ayahnya. Dengan taruhan, kalau Jacob kalah, ia harus menghilang dari kota yang indah ini. Dan ugal-ugalan pun dimulai. Singkat cerita, Dom yang memenangkan taruhan itu, dan sejak itu Dom tidak pernah lagi melihat bebenguk Jacob. Cerita beralih ke sekarang. Letty dan Mia sudah berada di Tokyo sambil mawa kartu pos Han, yang semoga mereka mendapat petunjuk. Di sisi lain, Dom menemui temannya yang bernama Magdalena. Di sana Magdalena sedang mencuri berlian hingga mereka dikejar para polisi. Meskipun sudah peot, di sini Magdalena menunjukkan skill mengemudinya. Di dalam mobil, Dom bercerita kalau ia mencari Jacob. Lalu Magdalena membawa Dom ke sebuah pesta mewah. Di sana Dom bertemu dengan Otto yang mengaku investor Jacob. Otto pun mengajak Dom bertemu dengan Jacob. Di sini Dom dan Jacob saling adu argumen dan saling menodongkan pistol. Hingga Otto menyuruh Interpolnya untuk menangkap Dom. Dan ternyata si Interpol itu adalah temannya Dom dan membebaskannya. Cerita beralih ke Tokyo, di mana Letty dan Mia masuk ke dalam rumah yang diyakini bakal mendapat petunjuk. Tapi ternyata mereka di sana malah dikejutkan oleh segerombolan orang yang ingin membunuh mereka. Hingga ada seorang sniper yang menembak segerombolan orang itu. Dan ternyata itu adalah Han, salah satu sahabat mereka yang ternyata masih hidup. Kembali ke London, Dom dan timnya berusaha untuk mengambil Aris dari Jacob. Jacob sendiri berada di kota Katerdal untuk mengambil potongan Aris yang kedua. Tej dan Roman menemukan mobil dengan medan magnet yang sangat kuat, sedangkan Dom melihat Jacob yang berusaha kabur. Dan Ramsay yang melihat Otto dan membuntutinya dengan sebuah mobil van yang ternyata di dalam mobil itu ada Tej dan Roman yang sedang disandra. Udag-udagan pun terjadi. Ramsay terus mengejar Otto dengan Tej dan Roman yang sedang adu jotos di dalamnya.
Mobil itu bisa menyedot logam apa saja. Sedangkan Dom terus mengejar Jacob hingga dia adu jotos dan smackdown dengannya. Jacob pun kabur dengan mobil yang ia begal, sedangkan Dom masuk ke dalam mobil dengan rekan-rekannya. Ketika Jacob berusaha kabur, Ramsey menyalakan medan magnet hingga mobil Jacob pun kasedot penato. Mengetahui hal itu, Otto pun memerintahkan anak buahnya untuk menyelamatkan Jacob. Di sini Cypher memanfaatkan keadaan dengan bacot kalau Otto hanyalah budak Jacob. Beralih ke markas Dom dan timnya, mereka kedatangan tamu yaitu Han, yang ternyata masih bernapas. Di sini Han menceritakan kalau kematiannya hanya dipalsukan dan bersembunyi bersama Ellie, yang ternyata Ellie adalah kata kunci Aris yang disimpan di DNA-nya. Jacob yang sedang ditahan tentu mendengarnya, dan tiba-tiba pasukan Otto datang untuk menyelamatkan Jacob. Di sini terungkap fakta kalau dulu ayahnya Dom sedang kelilit utang yang sangat banyak. Ayahnya Dom diminta untuk kalah di balapan itu agar semua utangnya dianggap lunas. Karena ayah Dom tidak mau mengecewakan Dom, ia memilih mati di dalam balapan dengan menyuruh Jacob menyabotase mobilnya. Pasukan Otto dan Jacob pun pergi dengan membawa Ellie. Dom dan rekannya mengaktifkan medan magnet dan mengejar mereka. Dan adu jotos pun terjadi. Dom dengan awak kekernya berusaha melumpuhkan pasukan Otto hingga Dom kejebur ke dalam saluran air. Dom kembali flashback ke dalam masa lalunya. Ia menyesal karena selama ini ia telah menelantarkan adiknya sendiri. Tiba-tiba, ia ngejat dan bangun. Setelah itu, Dom dan timnya mengatur rencana baru dan mengirim Roman dan Tej keluar angkasa untuk menghancurkan satelit. Sedangkan Dom dan yang lainnya berusaha menyelamatkan Ellie. Di sini mereka memanfaatkan tenaga magnet untuk melumpuhkan mereka, hingga Mia dan Han berhasil menyelamatkan Ellie. Sementara Roman dan Tej terus menyelesaikan misinya. Sedangkan di sisi lain, Otto bilang ke Jacob kalau ada yang salah dengan susunan satelitnya. Ketika Jacob mengeceknya, anak buah Otto datang menghampiri Jacob, dan adu jotos pun terjadi. Ternyata Otto mengkhianati Jacob dan menjadikan Cypher partner barunya. Jacob masih bertarung dengan anak buah Otto hingga ia mecleng dan diselamatkan oleh tim Dom. Setelah itu, Jacob bekerja sama dengan Dom untuk melumpuhkan mobil baja yang ditumpangi Otto hingga mereka berhasil membuat jungkir balik mobil itu. Sementara itu, Roman dan Tej mengalami masalah karena kerusakan sistem. Mereka pun pasrah. Mereka tidak punya pilihan selain menabrak. Kembali ke Dom dan Ramsey, berusaha masuk ke dalam mobil baja milik Otto. Mereka mulai mengambil alih akses Aris dan berusaha menonaktifkan hingga alhamdulillah berhasil. Tiba-tiba Cypher datang untuk membunuh Dom dan rekan-rekannya. Dom yang mengetahuinya berusaha untuk mengendalikan mobil baja itu, hingga Dom meloncat dan mobil baja itu berhasil menubruk Cypher dan Otto sendiri ada di dalamnya. Dikira Cypher sudah mati, ternyata pesawat tadi hanya sebuah drone yang dikendalikannya dari jauh. Setelah itu semua, Dom dihampiri Jacob. Jacob memberikan kunci mobil peninggalan ayahnya. Namun di sini Dom tidak menerimanya dan mengembalikannya pada Jacob.
Di sisi lain, Roman dan Tej diselamatkan oleh astronot yang teka aja lewat. Setelah kejadian itu semua, mereka semua pun berkumpul dan merayakannya. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang sangat mengkhawatirkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan dulu berburuk sangka kalau kita tidak mengetahui cerita sebenarnya. Saya Bang Dio pamit dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.